sekali sampai bocor kepalanya. Berdarah Berdarah bocor. setiap hari. Enggak setiap hari itu, waktu itu pernah sekali. Tapi penyiksaannya setiap hari, bentuknya berbeda-beda. Berbeda-beda setiap hari. Oleh karena itu Saka pada waktu itu mengikuti apa yang mereka mau. Iya, karena udah nggak kuat lagi sama siksaan itu. Udah nggak bisa nahan siksaan. Badannya dipukulin, disiksa Pak, telinganya dimasukin pupuk rokok, sampai terluka Pak. Masya Allah, sampai dipukulin muka aja bonyok semua Pak. Jadi waktu itu? Iya, anak cerita. Anak cerita ya? Iya. Ada foto-fotonya itu ya? Ada. Kuasa hukum keluarga Vina, yakni Hotman Paris Hutapea, mengungkapkan sikap ayah Eki yaitu Ibtu Rudiana yang dinilai janggal. Hotman mengatakan bahwa pihaknya sempat mencoba menghubungi Ibtu Rudiana begitu ditunjuk menjadi kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, namun sayangnya tak ada tanggapan dari Rudiana. Mempertanyakan perilaku dan sikap Bapak Rudiana, bapak dari almarhum. Begitu kami ditunjuk jadi kuasa hukum keluarga Vina, kami langsung mencoba berkomunikasi dengan Bapak Rudiana. Untuk satu itu kepikiran karena kan anaknya korban, tapi kami tidak ditanggapi apapun, kata Hotman dalam konferensi pers pada Selasa tanggal 11 Juni tahun 2024. Sempat tak mendapat tanggapan, tim Hotman 911 tiba-tiba didatangi oleh seseorang yang mengaku sebagai utusan Ibtu Rudiana pada 4 hari yang lalu. Orang tersebut meminta tim Hotman untuk menjadi kuasa hukum pihak Eki. Namun Hotman merasa ganjil dengan pesan yang disampaikan utusan tersebut. Tiba sekitar 4 hari lalu ada seorang oknum polisi. Utusan dari Bapak Rudiana ini menunjuk kami sebagai kuasa, tapi ada pesan terselubung bahwa Pak Rudi ia yakin tersangkanya itu Peggy, ungkap Hotman. Hotman menduga Rudiana menargetkan Peggy untuk dijadikan sebagai pelaku pembunuhan agar kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 ini selesai. Ada apa, kenapa baru sekarang bereaksi? Akhirnya kami menolak karena kami mempertanyakan, ada apa seolah-olah Peggy dihukum itu kasus selesai, jelas Hotman. Terima kasih nih kepada perusahaan film kan mengangkat ini walaupun kami nggak dilibatkan. Itu sebenarnya kerinduan kami, walaupun kami dan keluarga sudah berusaha untuk membuka itu, meyakinkan masyarakat baik media, termasuk juga melaporkan mereka-mereka yang melakukan penyiksaan terhadap tersangka pada saat di Polresta Cirebon Kota. Kalau Polda Jabar clear ya, tidak melakukan sesuatu dan welcome mereka sama kami. Nah ini kesalahan fatal ini ada di orang tuanya daripada si korban, dan Kapolda harus segera mencopot dia itu. Ini keras saya katakan. Di lain sisi, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia Otto Hasibuan turut andil dalam mengungkap tabir misteri kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hal itu ditengarai adanya kelima anggota keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang meminta bantuan hukum kepada Peradi. Kelima terpidana tersebut yakni diketahui kelima anggota keluarga terpidana itu yakni Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi dan Supriyanto. Otto menuturkan usai mendapatkan kesaksian dari para saksi dan anggota keluarga, pihaknya mengaku janggal terkait peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Kejanggalan itu dinilai Otto sejak dari awal proses penyelidikan dan penyidikan kasus pemerkosaan dan pembunuhan tersebut. Selain itu, Otto Hasibuan juga membahas sosok ayah dari almarhum Eki yakni Ibtu Rudiana dalam pusaran kasus tersebut. Menurutnya, Ibtu Rudiana merupakan kunci utama dari perkara kasus pembunuhan sang anak dengan kekasih hatinya tersebut. Usai tertangkapnya Peggy Setiawan alias Perong, Otto Hasibuan meminta kepolisian tak lagi melibatkan Ibtu Rudiana dalam pemeriksaan tersebut. Tak hanya Ibtu Rudiana, Otto juga meminta agar penyidikan Peggy Setiawan tak perlu melibatkan para penyidik terdahulu. Selain itu, Otto juga menilai berita acara perkara atau BAP perlu dianalisis ulang oleh penyidik baru termasuk Propam Polri. Pasalnya, BAP tersebut banyak memiliki kejanggalan usai keterlibatan Ibtu Rudiana sebagai terlapor pada laporan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Ditambah lagi, Ibtu Rudiana yang bertugas di Satres Narkoba Polresta Cirebon turut serta ikut dalam proses penyidikan dan penangkapan 8 terpidana. Sebagai informasi,
Vina dibunuh oleh sekelompok anggota geng motor pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu. Sebanyak 8 pelaku kini telah ditangkap dan diadili. 8 tahun berlalu, kasus Vina kembali ramai usai kasusnya diadaptasi ke dalam film berjudul Vina Sebelum 7 Hari, yang tayang pada tanggal 8 Mei tahun 2024. Pada Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024, jajaran Polda Jawa Barat berhasil menangkap buron atas nama Peggy Setiawan alias Peggy Perong. Saat ini Peggy telah ditetapkan sebagai tersangka dan diduga menjadi otak pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan menjalani pemeriksaan psikologi pada Sabtu tanggal 8 Juni dan Minggu tanggal 9 Juni. Peggy juga harus menjalani tes poligraf atau pendeteksi kebohongan. Polisi juga segera merampungkan berkas perkara dan menyerahkannya ke kejaksaan.